Halo Sobat BCR TV, penggunaan media sosial bagi generasi Gen Z telah meningkat setiap harinya. Menurut data terbaru, Gen Z kini menjadi kelompok terbesar bagi pengguna media sosial, meliputi TikTok, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Generasi yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 ini menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berinteraksi, belajar, dan bersosialisasi melalui media sosial. Berdasarkan survei terkini, setidaknya 33,6% dari total pengguna sosial di Indonesia adalah generasi milenial, sedangkan generasi Z menyumbangkan sekitar 22,85%. Apa yang menarik dari konsumsi media sosial Gen Z? Lalu, bagaimana pengaruhnya terhadap gaya hidup, pandangan, dan perilaku mereka di kehidupan sehari-hari? Nah, dalam segmen ini, mari kita simak lebih jauh apa kata mereka terkait peran media sosial dalam kehidupan sehari-hari Gen Z. Media sosial apa yang Anda miliki? Banyak sih media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, sama Twitter. Alasan memiliki media sosial untuk keperluan apa? Ya paling untuk nyari-nyari berita yang terbaru, terus ya update tentang kegiatan teman dan sebagainya sih. Antara media sosial dan media massa, manakah yang lebih Anda percaya? Sebenarnya sih kalau misalnya lebih percaya ya keduanya sama-sama sih, pasti dua-duanya masih terdapat hoax, cuman saya lebih percaya ya media massa karena media yang sekarang kayak TikTok gitu kebanyakan hoaxnya. Media sosial sering dituding sebagai penyebar hoaks. Lalu, apa menurut pandangan Anda tentang itu? Ya memang beberapa media sosial seperti TikTok juga pasti terdapat lah beberapa hoax, cuman tergantung kitanya bisa meminimalisir hoax itu atau tidak. Maksudnya jangan terlalu langsung percaya kepada media sosial karena kan nggak semua media sosial itu benar. Ya, gitu. Bagaimana kecenderungan Gen Z dalam menggunakan media sosial untuk keperluan pendidikan atau edukasi atau gerakan sosial? Kalau saya sendiri sih untuk kayak edukasi bisa juga sih karena kan nama saya membutuhkan referensi juga. Kalau misalnya untuk pendidikan nggak terlalu sih karena media sosial saya isinya nggak terlalu menjuru ke pendidikan. Platform media sosial apa yang paling banyak digunakan oleh Gen Z menurut Anda? Terus pendapatnya gimana? Menurut saya yang paling banyak ya Twitter sama TikTok. Cuman karena emang Twitter sekarang udah mau dihapus, mungkin menurut saya sih TikTok. Oke. Terakhir, apa dampak utama dari penggunaan media sosial yang tinggi di kalangan Gen Z terhadap kesehatan mental mereka? Dampak kesehatan bagi orang buat main media sosial yang tinggi ya menurut saya jangan terlalu banyak main media sosial sih karena bisa kemakan sama media-media sosial sekarang kayak misalnya pergaulan, outfit, segala macam. Jadi patokannya tuh sekarang media sosial orang-orang karena itu menurut saya juga nggak bagus, jadi nggak mencerminkan diri dia sendiri. Oke, terima kasih. Media sosial dijadikan sebagai sarana komunikasi jarak jauh yang efektif dengan menggunakan perangkat khusus yang terhubung dengan jaringan internet. Media sosial mampu memberikan informasi secara cepat dan mudah dari berbagai sumber yang dapat diakses oleh pengguna di seluruh dunia. Media sosial apa yang Anda miliki? Media sosial yang saya miliki ada Instagram, TikTok, YouTube. Oke, alasan memiliki media sosial untuk apa? Buat informasi dan buat mengetahui status teman. Antara media sosial sama media massa, mana yang lebih Anda percaya? Media massa sih, soalnya media massa dapat dipercaya. Oke. Media sosial sering dituding sebagai penyebar hoaks. Lalu apa menurut pandangan Anda tentang itu? Buat penyebar hoax, tergantung lagi ya itu buat dari pribadinya masing-masing. Itu sih. Bagaimana kecenderungan Gen Z dalam menggunakan media sosial untuk keperluan pendidikan atau edukasi atau gerakan sosial menurut Anda? Buat edukasi. Buat edukasi. Platform media sosial apa yang paling banyak digunakan oleh Gen Z untuk mendapatkan berita dan informasi? Biasanya kalau Gen Z itu di TikTok atau enggak Instagram. Oke, terakhir,
Apa dampak utama dari penggunaan media sosial yang tinggi di kalangan Gen Z terhadap kesehatan mentalnya? Dampak utamanya ya, itu dari dampak dari media sosial itu, masyarakat ya bisa terkena bullying dari media sosial tersebut. Nah, itu bisa mempengaruhi kesehatan mental. Terima kasih. Ya, Mayoritas Gen Z menghabiskan 1-6 jam per hari untuk menggunakan media sosial. Teknologi seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan Gen Z. Apalagi Gen Z telah menikmati perkembangan teknologi yang sangat maju bahkan sejak masih sangat muda. Gen Z menjadi garda terdepan dalam revolusi digital, dan konsumsi media sosial mereka menjadi penentu arah perkembangan informasi di era modern ini. Melalui berbagai platform seperti Instagram, TikTok, Gen Z tidak hanya berbagi momen keseharian, tetapi juga aktif dalam berbagai gerakan sosial, edukasi, dan lain-lain. Maka, patut bagi kita semua untuk memanfaatkan media sosial secara cerdas dan bertanggung jawab demi memajukan bangsa Indonesia. Saya, reporter pamit undur diri. Mari kita bertemu di reportase selanjutnya. Sampai jumpa.